Perkenalkan, saya Ketutriani Okta Ardiani dengan NIM 19030510007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis asam amino dengan kromatografi kertas. Adapun materi yang akan saya sampaikan di video ini yaitu tujuan, landasan teori, prosedur kerja, dan pembahasan kesimpulan. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mempelajari pemisahan asam amino dengan cara kromatografi kertas. Landasan teori dari praktikum ini yaitu kromatografi kertas digunakan untuk pemisahan campuran dari substansi menjadi komponen-komponennya. Seluruh bentuk kromatografi bekerja berdasarkan prinsip-prinsip yang sama. Seluruh bentuk kromatografi memiliki fase diam, yaitu berupa padatan atau cairan yang didukung pada padatan, dan fase gerak yaitu cairan atau gas. Beberapa senyawa dalam campuran bergerak sejauh dengan jarak yang ditempuh pelarut. Beberapa lainnya tetap lebih dekat pada garis dasar. Jarak tempuh relatif pada pelarut adalah konstan. Untuk senyawa tertentu, sepanjang Anda menjaga segala sesuatu tetap sama, misalnya jenis kertas dan komposisi pelarut yang tepat. Jarak relatif pada pelarut disebut dengan nilai RF untuk setiap senyawa. Adapun untuk setiap senyawa berlaku rumus sebagai berikut, yaitu RF sama dengan jarak yang ditempuh oleh senyawa per jarak yang ditempuh oleh pelarut. Alanin diperoleh untuk pertama kalinya oleh Weil dari hidrolisis fibroin, yaitu protein yang terdapat pada sutra. Trionin adalah homolog yang lebih besar dari erin dan termasuk dalam golongan asam amino esensial. Glisin adalah asam amino yang paling sederhana dan terdapat skleroprotein. Adapun struktur dari alanin, trionin, glisin bisa dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu prosedur kerja yang meliputi alat, bahan, dan cara kerja. Adapun alat yang kita gunakan yaitu gelas ukur, pipet, gelas kimia, batang pengaduk, corong pisah, kaca arloji, cawan petri, dan labu ukur. Adapun bahan yang kita gunakan dalam praktikum ini yaitu etanol, aquades, N-butanol, HCl pekat, ninhidrin 0,25, asam cuka glasial, asam amino yaitu glisin, alanin, tripton, metionin, dan lisin. Dan yang terakhir ada kertas kromatografi sebanyak 2 buah. Adapun cara kerja dalam praktikum ini yaitu yang pertama, padatan lisin dan metionin masing-masing ditimbang sebanyak 0,0151. Kemudian, dilarutkan dengan menggunakan etanol 1 ml dan 1 tetes NaCl. Setelah itu, padatan glisin ditimbang sebanyak 0,0151 gram juga. Dan kemudian dilarutkan dengan 1 ml etanol dan 1 tetes HCl. Lalu dimasukkan ke dalam labu ukur dan dilakukan pengojlokan. Selanjutnya, pembuatan larutan ninhidrin. Ditimbang ninhidrin sebanyak 0,125 gram, kemudian dilarutkan dengan menggunakan etanol 50 ml dan dilakukan pengojlokan. Selanjutnya, pembuatan sampel alanin dan triptofan. Alanin dan triptofan ditimbang masing-masing sebanyak 0,0151 gram. Setelah ditimbang, kemudian dilarutkan dengan menggunakan 1 ml etanol dan 1 tetes HCl.
Kemudian kertas saring ditotolkan dengan 5 sampel yang kita buat tadi. Setelah ditotoli sampel, kertas saring tersebut dicelupkan pada eluen hingga pelarut mencapai tanda batas. Setelah pelarut sudah mencapai tanda batas, kertas saring tersebut disemprotkan dengan menggunakan larutan ninhidrin. Kemudian dikeringkan dengan pengering hingga terdapat noda dan kita bisa menghitung nilai RF-nya. Nah, hasil noda dari praktikum ini yaitu bisa kita lihat pada gambar. Adapun hasil dan pembahasan dari pertanyaan pada praktikum ini. Hitung harga RF tiap noda dan catat warnanya. Kemudian tetapkan komponen asam-asam amino dalam larutan yang diselidiki dengan membandingkan RF-nya dengan RF asam amino standar. Untuk alanin kita mendapatkan noda ungu dan kuning yang ber-RF 0,57 cm dan 0,59 cm. Untuk RF standarnya yaitu 0,16 cm. Untuk glisin kita mendapatkan noda berwarna kuning yang RF-nya yaitu 0,53 cm dan RF standarnya yaitu 0,26 cm. Untuk metionin kita mendapatkan noda berwarna kuning yang RF-nya yaitu 0,60 cm dan RF standarnya yaitu 0,51 cm. Untuk glisin kita mendapatkan dua noda berwarna ungu dan kuning yang RF-nya yaitu 0,45 cm dan 0,51 cm. Untuk RF standarnya yaitu 0,11 cm. Dan untuk triptofan kita mendapatkan noda berwarna kuning yang ber-RF 0,68 cm dan RF standarnya yaitu 0,59 cm. Ini disebabkan akibat ketidakakuratan atau praktikum ini bersifat kualitatif sehingga terjadi selisih pada nilai RF ini. Untuk soal yang kedua, jika suatu asam amino memiliki harga RF 0,45 maka berapa jauh asam amino itu akan bergerak pada plat kromatografi kertas di mana pelarut bergerak 19,2 cm. Nah, kita menggunakan rumus RF, jarak yang ditempuh oleh senyawa per jarak yang ditempuh oleh pelarut. Kita menggunakan rumus RF yang saya jelaskan tadi. RF yaitu 0,45 sama dengan X per 15,2. Jadi jawabannya yaitu 6,84. Untuk soal yang ketiga, apa yang terjadi jika Anda tidak menggunakan sarung tangan dan jari Anda terkena semprotan ninhidrin? Nah, yang terjadi, kulit kita akan berwarna biru setelah disemprot oleh ninhidrin. Untuk soal yang keempat, yaitu apa keuntungan dan kerugian metode pemisahan dengan kromatografi kertas? Suatu keuntungan utama kromatografi kertas ialah kemudahan dan kesederhanaannya pada pelaksanaan pemisahan, yaitu hanya pada lembaran kertas saring yang berlaku sebagai medium pemisahan dan penyangga. Untuk kromatografi kertas preparatif diperlukan kertas yang lebih besar daripada untuk analisis. Keuntungannya yaitu beban langan bilangan RF yang besar sehingga pengaruh RF merupakan parameter yang berharga dalam memaparkan senyawa tumbuhan baru. Sedangkan kerugian atau kelemahan dari metode pemisahan dengan kromatografi kertas adalah tidak bisa melakukan analisis kuantitatif pada komponen-komponen sampel, hanya terbatas pada analisis kualitatif saja. Untuk soal yang kelima, yaitu apakah metode kromatografi kertas dapat digunakan untuk analisis kuantitatif? Dengan metode kromatografi kertas ini, tidak dapat melakukan analisis yang bersifat kuantitatif, tetapi hanya dapat digunakan untuk analisis kualitatif terhadap suatu larutan yang berisi bermacam-macam komponen. Misalnya, pada percobaan ini yaitu analisis kualitatif terhadap suatu larutan yang berisi bermacam-macam asam amino. Dan hal ini
Semua ditandai dengan adanya warna ungu serta dari harga RF sampel yang diselidiki atau dibandingkan dengan harga RF standarnya. Untuk soal nomor 6, faktor apa saja yang mempengaruhi nilai RF? Yang pertama ada pelarut, suhu, ukuran bejana, sifat dari campuran, dan kertas kromatografi. Nah, adapun kesimpulan dalam praktikum ini, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kromatografi kertas dapat memisahkan asam amino dalam suatu campuran. Hal ini dibuktikan dengan adanya noda yang terbentuk. Namun, hal ini hanya bersifat kualitatif, dikarenakan perhitungan RF pada noda tidak akurat yang ditunjukkan adanya selisih antara RF standar dan RF pada sampel asam amino. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.